Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan, melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Nikmat yang begitu banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sampai-sampai kalau kita mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita tidak bisa menghitungnya. Jari jemari yang mudah kita gerakkan, leher bisa menoleh, mata, kaki, tangan, dan yang lainnya. Seandainya satu ruas saja Allah tidak berkenankan untuk bergerak, niscaya kita merasa kesakitan. Belum lagi nikmat kita bisa menghirup udara. Bagaimana kita melihat seseorang ingin bernapas saja harus membeli oksigen, padahal kita menghirup setiap detik gratis sudah banyak. Ada yang menghirup udara bayar 1 tabung 200, 300. Maka kalau kita tidak bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih, yakni bagi orang-orang yang mengingkari nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa memuji Allah, bersyukur dengan lisan kita dan anggota badan kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa dalam kesempatan yang mulia ini menggunakan, ya, anggota badan kita, melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu, ke salah satu rumah Allah, dan itu salah satu bentuk karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Semoga apa yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan, jadi pemberat timbangan kita di akhirat. Dan itu adalah keinginan setiap orang-orang mukmin, orang yang beriman. Tidak ada tujuan, tidak ada keinginan selain tujuan utama kita adalah di akhirat kelak kita mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan niat ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi sebab dalam kehidupan dunia kita akan semakin diberikan kebahagiaan, terutama kebahagiaan batin. Karena yang menjadi pembahasan kita kali ini secara khusus adalah masalah-masalah akidah, membicarakan tentang keyakinan-keyakinan kita sebagai kaum muslimin, sebagai umat Islam yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan di kesempatan yang mulia ini
kita masih membahas tentang munkisatu tauhid, perkara-perkara yang bisa merusak tauhid, walaupun bukan jadi pembatal, akan tetapi seseorang tidak bisa mencapai tauhid yang sempurna, keimanan yang sempurna, kecuali dia meninggalkan perkara-perkara yang bisa merusak tauhid. Perkara yang akan kita sampaikan yang bisa merusak tauhid seseorang adalah ar-ruqa syirkiyah. Ar-ruqa syirkiyah, atau yang kita kenal mungkin dengan jampi-jampi, atau mungkin ada istilah lain ya. Selain jampi-jampi apa ya? Pokoknya lafaz-lafaz ya yang tidak ada maknanya, atau nanti akan kita jelaskan. Karena di sisi lain kita juga mengenal ruqyah syar'iyyah. Ya, ada yang namanya ruqyah. Ruqyah pun termasuk dari ar-ruqa. Karena ruqyah juga menggunakan lafaz-lafaz, akan tapi lafaz-lafaznya berbeda dengan lafaz-lafaz jampi-jampi. Walaupun secara bahasa ya sama-sama jampi-jampi. Ruqyah juga jampi-jampi, akan tapi ruqyah itu jampi-jampinya dengan Al-Quran. Ya, ada syarat-syaratnya. Ya, ini secara bahasa adalah sama, yakni jampi-jampi. Ar-ruqa fil istilah ya, yang dimaksud dengan ruqa adalah al-umurul lati yu'awwadu biha li raf'il bala'i wa daf'ihi. Perkara-perkara ya, yang dengannya, dengan perkara tersebut yu'awwadu ya, diharapkan bisa melindungi. Tujuannya adalah untuk isti'adah ya, untuk minta perlindungan. Yakni apa? Liraf'il bala. Yang pertama adalah untuk mengangkat suatu penyakit. Mengangkat suatu penyakit ketika penyakit tersebut sudah mengenainya. Jadi tujuan ar-ruqa ataupun jambi-jambi adalah yang pertama untuk mengangkat bala, penyakit atau bahaya atau sejenisnya. Bisa penyakit, bisa bahaya, bisa musibah ya. Yang penting yang menimpa dia. Tujuan yang kedua, audaf'ihi, atau sebagai penangkal, jadi sebelum terjadi. Jadi ar-ruqa yang itu sudah dilakukan sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jambi-jambi itu sudah ada di zaman jahiliyah. Ya, kenapa dinamakan zaman jahiliyah? Karena tidak berdasarkan dengan ilmu yang Allah turunkan, baik ada di dalam Al-Quran atau sebelumnya dalam Injil, Zabur, Taurah ya. Maka dinamakan jahiliyah, tidak berdasarkan ilmu. Jadi itu tujuan ar-ruqa ya, supaya kita bisa memahaminya, baik jambi-jambi ruqyah atau jambi-jambi yang syirkiyah. Waruqa allati yaf'aluhan nasu tanqasimu ila nau'aini. Ar-ruqa, jambi-jambi yang dilakukan oleh manusia itu terbagi menjadi dua. Jambi-jambi yang ada di masyarakat kita itu tidak luput dari dua hal ya. Yang pertama adalah ar-ruqyah syar'iyyah. Ar-ruqa yang kita kenal dengan ruqyah syar'iyyah, ruqyah yang syar'i. Kemudian yang kedua adalah ar-ruqyah syirkiyah.
atau ar-ruqa al-muharramah. Kalau tidak dinamakan ruqyah, karena ruqyah itu identik dengan kaum muslimin, ya. Jadi kalau yang syirkiyah tidak kita namakan ruqyah, ya, ruqa itu, ruqa. Ar-ruqa syirkiyah. Karena ruqyah ya pasti seharus syariah. Tapi ar-ruqa, ya, jambi-jambi yang haram atau bahkan jambi-jambi yang syirik. Atau mungkin orang menamakan ruqyah tapi ternyata dilarang karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Oh, yang dibacakan kan Al-Fatihah, saat yang dibacakan Anas, yang dibacakan ayat Quran. Tidak semua ruqyah yang dibacakan Al-Quran itu benar. Nah, ini pentingnya kita mengetahui apakah ruqyah tersebut sesuai dengan tuntunan Islam. Makanya kita namakan ar-ruqyah syariah, ruqyah yang disyariatkan sesuai syariat. Yaitu yang dinamakan ruqyah syariah adalah al-adhkaru minal Quran. Ini yang pertama, ruqyah tersebut dari Al-Quran, yang diucapkan adalah Al-Quran, mau dari surat Al-Fatihah atau sampai Anas, boleh satu surat, boleh satu ayat, ya, tapi jangan dipotong, ya. Jangan dipotong ayatnya, ya. Yang pertama itu dari Al-Quran atau dari ada'iyah, yakni doa-doa. Tentunya doa-doa yang disyariatkan, bukan doa-doa bikinan. Ingat ya, yang dinamakan ruqyah itu doa-doa yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ada di dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran sudah jelas, ya, mau doa, mau apa, sudah pokoknya dari Al-Quran boleh. Yang kedua, doa-doa atau zikir dari hadis. Doa atau zikir, ya, doa atau zikir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau bentuknya perlindungan, ya, ta'awud, isti'adah, yang itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan ngarang sendiri, ya, lafadznya ngarang sendiri, bukan. Jadi ruqyah itu dari Al-Quran atau dari hadis, baik bentuknya doa-doa atau lafadz-lafadz perlindungan, isti'adah. Kalau lafadznya doa yang bukan dari Al-Quran ataupun bukan dari Sunnah, ya boleh, tapi bukan ruqyah, hanya berdoa, ya. Dan itu dibolehkan, dan itu ada pengaruhnya, namanya doa ada pengaruhnya, akan tetapi bukan ruqyah. Fi sunnah au al-adaiyah al-ukhra al-masru'ah allati yaqra'uha al-insanu ala nafsihi. Nah, kita mulai menjelaskan tentang ruqyah. Yang doa-doa tersebut atau zikir-zikir tersebut ada di dalam sunnah, atau doa-doa yang lain yang disyariatkan, yang manusia membacakannya. Jadi dibaca, bukan dibatin. Namanya qiraah, ya. Itu membaca, kayak kita membaca Al-Fatihah dalam sholat itu jangan dibatin, karena pernah sering melihat, ya, terutama anak kecil, anak saya sendiri, kamu sholat kok ininya ndak umet-umet gitu, ya, kan dibatin. Ya jangan dibatin, ya. Namanya membaca, ya, Al-Fatihah ya dibaca, walaupun bacanya kecil tapi dibaca, jangan cuma itu, namanya tidak dibaca, dilafadzkan, ya. Yakni seseorang membacakannya untuk dirinya, ya, untuk dirinya, au yaqra'uha alaihi ghairuhu, atau orang lain membacakannya kepadanya.
Jadi dia membacakan untuk dirinya atau orang lain yang membacakannya untuknya. Tujuannya liyu'idahullahu minasyururi bi'anwa'iha, agar Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari kejelekan-kejelekan dan sejenisnya. Jadi tujuan ruqyah, ingat, agar Allah, bukan ruqyah yang menyembuhkan, bukan orangnya. Akan tapi apa? Tujuannya agar Allah melindunginya. Jadi jangan melupakan Allahnya ini. Yang ini yang sebagai syarat nanti. Bahwasanya itu dinamakan ruqyah syar'iyyah. Agar Allah melindunginya dari semua jenis keburukan. Apapun, keburukan apapun ya. Bahkan keburukan manusia ya. Keburukan manusia, misalnya digibahi terus, dibully misalnya, ya. Ini salah satu perlindungan. Bahkan nanti akan kita sebutkan perlindungan Jawanya itu paling cespleng, gitu ya. Paling mujarab, iya. Bagi orang yang terpenuhi syaratnya. Makanya perhatikan nanti syarat-syaratnya. Karena apa? Ini sebab syar'i. Kalau misalnya sebab duniawi ya, yang melalui penelitian obat atau apa, oh ini seperti ini, kebenarannya bisa 50%, bisa 60% ya. Tapi kalau syar'i ya mungkin 1000%, karena sudah pasti. Tinggal terpenuhi syaratnya atau tidak. Atau minal amradi, atau dari penyakit-penyakit, wa syururi jami'i makhluqatillahil ukhra, atau dari keburukan seluruh makhluk Allah. Seluruh makhluk Allah, baik manusia, jin, binatang. Berarti bisa untuk perlindungan dari hewan. Misalnya mau ke sawah atau mau ke ladang, katanya ladang itu banyak hewannya, hewan berbisa, banyak macam-macam lah. Atau saya mau pulang tapi katanya di situ banyak tawon. Ini salah satu perlindungan. Kan minta perlindungan sama Allah. Walaupun nanti misalnya lewat tetap ke kantuk, tapi kan sudah apa? Kita mencari sebab syar'i. Bukan mintanya kepada dayang-dayang di situ ya. Ini sebab syar'i. Jadi ruqyah itu termasuk sebab syar'i yang murni dibolehkan. Dan namanya sebab syar'i, Allah yang menjelaskan, berarti benar-benar ada pengaruhnya. Benar-benar ada pengaruhnya. Ya, ini untuk perlindungan agar Allah Subhanahu wa taala melindungi dari penyakit-penyakit atau kejelekan makhluk atau penjahat ya. Misalnya mau ke suatu daerah takut ya terhadap gerombolan, ada geng misalnya mau lewat itu kok ada keributan, ada demonstrasi, ada macam-macam ya. Minta perlindungan kepada Allah dengan membaca ruqyah. Salah satunya ya, salah satunya tentunya. Kemudian dari binatang-binatang misalnya apa? Minasyiba, dari binatang buas. Ya, dari binatang buas, wal hawam, dari binatang berbisa, ular misalnya, wal jin, dari bangsa jin, wal insi, juga manusia. Jadi ruqyah itu bukan hanya untuk sihir saja, bukan untuk ketika orang kesurupan saja ya, tapi untuk segala macam kejelekan makhluk Allah Subhanahu wa taala, agar Allah melindunginya. Atau yang lainnya. Fayu'iduhu minha bidaf'iha qabla wuqu'iha. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dengan mencegahnya sebelum terjadi.
Jadi dilakukan sebelum terjadi, untuk jaga-jaga, penjagaan supaya kejelekan tersebut tidak menimpa kita, ya, supaya kejahatan tidak menimpa kita, ya, supaya musibah tidak mengenai kita. Misalnya kita berangkat ke Jakarta sendirian, merasa takut atau yang lainnya, diantaranya juga bermanfaat adalah ruqyah syar'iyyah. Kemudian yang kedua, bi'alla tusibahu, agar musibah tersebut tidak mengenainya, ya. Dibacakan, ya, supaya tidak mengenainya. Jadi untuk penjagaan. Au yu'idahu minha ba'da wuqu'iha, atau minta perlindungan kepada Allah, ya, dari ruqyah tersebut setelah terkena musibah, setelah terkena penyakit. Kalau tadi sebelumnya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala melindunginya tidak terkena. Kalau sudah terkena, bisa juga meruqyah, ya, meruqyah bi ayyarfa'aha au awayazilaha anhu, atau mengangkat atau menghilangkannya, ya, ketika sudah terkena penyakit, ya, maka diruqyah agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat penyakit tersebut atau menghilangkannya. Sakit batuk, ya, Ustaz, nanti obat-obatan tidak laku, Ustaz. Ini cara terbaik, cara paling mudah yang bisa dilakukan. Kan ada sebab-sebab syar'i, ada sebab kauni. Kita bisa melakukan semuanya. Sebab syar'i kita lakukan, sebab kauni juga kita lakukan. Di ruqyah ya kita ruqyah, obat ya juga sebagai ikhtiar, sebagai usaha juga sebab kesembuhan. Jadi sama-sama dibolehkan dalam syariat. Wa ghaliban, kebanyakannya, ya, yashabu qira'ata hadil adhkar, orang yang meruqyah tersebut membaca zikir-zikir ini nafathun, dengan cara apa? Disemburkan atau meludah, tapi meludahnya meludah kecil, kayak gitu, ya, nyembur. Minarraqi, dari orang yang meruqyah. Wa qatakunu ruqyah bil qiraah wan nafsi, bisa dengan dibacakan atau tadi dengan disemburkan ala badanil muraqqi, ke tubuh orang yang diruqyah. Jadi bisa tidak disemburkan atau cuma dibacakan, atau dua-duanya, dibacakan kemudian disemburkan, ya. Au fi yadayhi, atau di kedua tangannya, dibacakan di kedua tangannya. Wa yamsahu bihi majasadahu, kemudian mengusap dengan kedua tangannya ke jasadnya, tempat-tempat yang sakit. Wa mawadi al-alam in wajadat, tempat-tempat yang sakit. Misalnya rasa sakitnya yang mana? Pegel, ya, keseleo, ya, misalnya. Dibacakan, gitu, ya. Wa qatakunu bil qiraah fi ma'in, atau bisa juga dibacakan di air, tsumma yashrabuhul muraqqi, kemudian diminumkan kepada orang yang diruqyah. Au yusibu ala badani, atau dibacakan di air kemudian diguyurkan, ya, untuk disiramkan, ya, disiramkan ala badanihi, ke badannya. Wabaduhum, sebagian orang yang meruqyah yaqumu bi kitabatil adhkar bi za'faron, ada yang dengan cara menulis. Nah, ditulis dengan, ya, apalah ditulis, ya, pokoknya ditulis, ya,
Bisa dengan za'faran di sini ya. Za'faran itu apa? Kapur barus apa ya? Apa? Minyak. Minyak apa? Minyak za'faran. Oh, itu minyak za'faran. Minyak yang untuk orang meninggal apa ya? Pokoknya bisa pakai tulisan ya. Atau yang lainnya ala waraqin au fi ina'in, di bejana ya, atau di pinggan, di piring ya, ditulis. Karena jadi ingat kalau zaman dulu walalu ya. Walalu ditulis tapi nulisnya nomor itu. Bukan ruqyah, itu nulisnya nomor. Kalau ini ruqyah, tulis ayat-ayat Al-Qur'an atau zikir ya. Summa yaksiluhu bima'in, kemudian air tersebut digunakan untuk mandi ya, atau tempat-tempat yang sakit tersebut diusapkan. Summa yaskihil marid, atau meminum orang yang sakit tersebut, bisa diminumkan atau diguyurkan. Ini diantara cara-cara meruqyah yang disebutkan oleh mu'alif hafidhahullahu ta'ala. Wa hadhihi ruqyah mujma'un ala masyru'iyatihi, para ulama itu sepakat akan disyariatkannya atau bolehnya. Akan tapi apa? Ada syarat-syaratnya. Asal terpenuhi syarat-syaratnya. Wa yustaratu fi hadhihi ruqyah, dan ruqyah ini disyaratkan. Nah, ditulis ya syarat-syaratnya supaya ketika ada orang diajak, oh ini di ruqyah, oh ya terpenuhi syaratnya, atau oh ini syaratnya salah ini, nggak boleh, ulang saja. Oh, nggak boleh kan? Atau menyimpang dari ruqyah yang benar. Setelah tadi ruqyah itu dari Al-Quran ya, atau dzikir-dzikir doa yang disyariatkan dari Al-Quran ataupun hadis, ada syarat tambahan dari mu'alif. Ayat taqidar raqi wal muraqi, orang yang meruqyah dan diruqyah harus sama-sama meyakini anna ruqyah la tu'thiru bitatiha, ruqyah tersebut tidak mempengaruhi dengan sendirinya. Jadi orang yang meruqyah dan diruqyah tidak boleh memiliki keyakinan ruqyah tersebut bisa menyembuhkan ya. Tidak boleh meyakini ruqyah tersebut bisa mempengaruhi dengan sendirinya, punya pengaruh dengan sendirinya, tidak boleh. Nah, ini namanya sisi tawakalnya di sini, ujian tauhidnya itu di sini ternyata. Syarat yang kedua, wa alla ya'tamida 'alaihal muraqi biqalbihi, orang yang diruqyah tidak menyandarkan kepada ruqyah dengan hatinya, tidak bertawakal kepada ruqyah tersebut. Ya, ini sama juga hukumnya ketika berobat ya, tidak boleh menyandarkan, bertawakal kepada obatnya. Syarat yang ketiga, wa ayataqida anna naf'a innama huwa minallah. Nah, kesimpulannya jadi apa? Meyakini bahwasanya manfaatnya, sembuh atau tidaknya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang keempat, wa anna hadhi ruqyah innama hiya sababun minal asbabil masyru'ah, meyakini ruqyah itu hanya sebagai sebab di antara sebab-sebab yang dibolehkan, disyariatkan. Sebagaimana kita mencari kesembuhan ke dokter, beli obat, olahraga, ya, minum jamu dan yang lainnya, itu sebab-sebab yang dibolehkan secara syariat. Begitu juga ruqyah sama. Jadi tidak boleh kita menyandarkan kepada sebab tersebut. Ya.
Harus apa? Menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang mutlak, murni, yang menyembuhkan atau tidak Allah. Bukan karena obatnya kadarnya kurang, bukan karena obatnya ini kurang mahal, ini obat generik misalnya, atau yang lainnya. Itu sebab lain. Tapi mengenai kesembuhan mutlak Allah. Kalau yang masalah persentase ini itu hanya ikhtiar, usahanya, ya, usahanya. Kemudian syarat yang terakhir, wa yustaratu alla takuna hadhi ruqyah min sahirin aw mutaham bisahir bisihri. Ruqyah tersebut bukan termasuk jenis sihir atau bagian dari sihir, ya, atau bagian dari sihir. Dan hukumnya, ya, hukum ruqyah adalah mustahab, dibolehkan atau dianjurkan. Asal apa? Terpenuhi syarat-syarat yang disebutkan. Asal terpenuhi syaratnya maka dibolehkan atau dianjurkan karena mendatangkan manfaat. Sesuatu yang bermanfaat dalam syariat hukumnya dianjurkan. Bahkan beliau mengatakan wahiya min a'dhami asbabi syifa. Ruqyah itu termasuk sebab kesembuhan yang paling besar. Sebab kesembuhan paling besar. Minal amradi biidnillah. Untuk mengobati penyakit sesuai dengan izin Allah. Nah, tentunya apa tadi syarat-syaratnya? Tawakalnya, tauhidnya. Orang kalau sudah tauhidnya benar, ya, insya Allah Allah kabulkan. Kalau Allah mengabulkan, penyakit apapun kan sembuh. Dan itu bagian dari sebab. Bahkan mu'alif mengatakan ini sebab yang paling besar. Berarti apa? Melebihi kesembuhan obat ataupun sebab yang lainnya. Dalilnya, nah, dalil akan tentang bolehnya meruqyah ataupun diruqyah. Yang pertama adalah dalil tentang fi haqqil muraqqi, tentang bolehnya orang diruqyah. Marahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Qalat, Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida awa ila firashihi, apabila hendak pergi ke tempat tidur, ya, apabila mau tidur, nafatha fi kafaihi, menyemburkan ke kedua telapak tangannya dengan apa? Qul huwallahu ahad, dengan surat Al-Ikhlas, wabil muawidatain jami'an, dan juga surat Al-Falaq dan Anas. Berarti Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas dibacakan. Tsumma yamsau bihi ma wajahu, kemudian mengusap dengan wajahnya. Ini kalau mau tidur, ya. Kalau mau tidur baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas sebagai perlindungan. Ya, kan orang tidur nggak bisa melindungi diri sendiri. Mungkin ular datang, tikus, ya, cicak dan yang lainnya, ya. Wa ma balagat yadahu min jasadi, kemudian setelah mengusap wajahnya, mengusap bagian yang lain yang tangannya sampai, ya, sesampainya mana? Sampai kaki ya sampai kaki, sampai badan ya badan. Kemudian Aisyah mengatakan, qalat Aisyah, falamastaka, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sakit, kana ya'muruni an af'ala dzalika bihi. Ketika Rasulullah SAW merasa sakit, ya, dia menyuruh Aisyah agar apa? Melakukan hal tersebut, membaca Al-Falaq, Al-Ikhlas, Anas, ya, kemudian mengusapkan ke
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada Isya biidznillah taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Telah kita sebutkan satu dalil akan bolehnya seseorang untuk diruqyah. Kemudian dalil yang kedua, hak orang yang meruqyah. Jadi bolehnya meruqyah seseorang. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala kana li khalin yuraqi minal aqrab. Saya itu memiliki paman yang dia meruqyah, seorang yang meruqyah karena sengatan, baik sengatan kalajengking atau ular ya, atau berbisa. Fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anir ruqa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari ar-ruqa. Jambi-jambi. Qala, nah, ketika tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ruqa, sementara paman saya orang yang meruqyah. Akhirnya tabayun. Nah, ini pentingnya tabayun ya, jangan apa yang dia dengar langsung ia olah sendiri tanpa tanya kepada sumber aslinya, karena nanti ada setan bermain di sana yang membuat fitnah, baik dalam keluarga ya, misalnya ada sesuatu berita yang kurang enak, maka tabayun kepada orang tersebut. Maka dia mendatangi Rasulullah SAW, fa'atahu faqala ya Rasulullah innaka nahaita 'anil ruqa. Sesungguhnya engkau telah melarang dari ruqa. Meruqyah yakni pengobatan dengan mantra-mantra, dengan ucapan-ucapan, dengan lafaz-lafaz. Sementara ruqyah juga pengobatan dengan lafaz ya, dengan ucapan. Wa anna arqi minal aqrab, padahal saya adalah orang yang meruqyah dari hewan berbisa, dari sengatan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man istata'a minkum ayyan fa'ahahu falyaf'al. Barang siapa bisa memberikan atau mampu di antara kalian memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukan. Ini dalil bolehnya meruqyah apabila itu bisa bermanfaat bagi saudaramu dan engkau mampu, maka silahkan lakukan. Kemudian kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu jenis ar-ruqa al-muharramah, pengobatan dengan lafaz-lafaz yang diharamkan, atau ar-ruqa syirkiyah, dengan bacaan-bacaan yang mengandung kesyirikan. Wahia ar-ruqa lati ya'tamidu fiha raqi awil muraqi ala ruqyah. Intinya apa? Yang dimaksud ar-ruqa syirkiyah atau ruqyah syirkiyah, bahkan karena tidak terpenuhi syarat yang tadi disebutkan, yakni bagi peruqyah atau yang diruqyah, dia menyandarkan kepada ruqyah tersebut, maksudnya berharap
berharapnya kepada ruqyahnya. Seakan-akan kalau tidak diruqyah tidak bisa sembuh. Atau hanya ruqyah ini pokoknya ruqyah. Atau ya. Fa in tamada 'alaiha ma'atiqadi anna sababun minal asbab. Seandainya orang yang diruqyah atau yang meruqyah hanya menyandarkan saja kepada ruqyah tersebut sebagai sebab di antara sebab-sebab yang dibolehkan, wa annaha la tastaqilu bi ta'thiri fa hadza syirkun asghar, tapi dia tidak meyakini bahwasanya ruqyah tersebut bisa mempengaruhi dengan sendirinya, maka dia terjatuh ke dalam syirik kecil. Ya, dia meyakini apa? Hanya menyandarkan saja, dia meyakini itu hanya sebab, meyakini yang menyembuhkan Allah, tapi dia menyandarkan kepada sebab tersebut. Walaupun dia meyakini yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia ada rasa harap lah, rasa harap terhadap ruqyah tersebut ya. Atau orang yang meruqyah. Fa ini tamada, kemudian keadaan yang kedua, orang yang menyandarkan kepada ruqyah iktimadan kulian, benar-benar menyandarkan kepada ruqyah secara keseluruhan. Nah, kalau tadi hanya menyandarkan sebagai sebab kesembuhan, walaupun meyakini yang menyembuhkan Allah, tapi dia menyandarkan kepada ruqyah tersebut, maka syirik kecil. Apabila dia menyandarkan kepada ruqyah secara keseluruhan, secara total, hatta taqada anna tanfa'u min dunillah, sampai dia meyakini apa? Ruqyah tersebut memberikan manfaat tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi meyakini ruqyah tersebut yang menyembuhkan, yang mengobati, yang melindungi. Autadamanat sarfu syai'in minal ibadah, atau terkandung di dalam ruqyah tersebut, atau jambi-jambi tersebut, atau mantra-mantra tersebut memalingkan sesuatu ibadah li ghairillah, kepada selain Allah. Walaupun misalnya namanya menamakan ruqyah syar'iyah, pengobatan ruqyah syar'i sesuai sunnah, itu kan hanya nama. Makanya jangan sampai kita tertipu dengan papan nama, tapi hakikatnya. Sebagaimana misalnya kita mengaku-ngaku ahlu sunnah, tapi amalannya tidak sesuai sunnah. Begitu juga orang yang papan namanya apa? Ruqyah syar'iyah, tapi tidak terpenuhi syaratnya. Ya, jadi dalam ruqyah tersebut terkandung penyimpangan, pemalingkan ibadah kepada selain Allah. Misalnya minta bantuan kepada jin, kepada setan. Ya, yang dilafadzkan Al-Quran, Al-Falaq, Anas, misalnya ayat kursi, bahkan baca Al-Baqarah, atau dengan baca tasbih, atau dengan membaca sholawat, ya, hanya untuk bumbu-bumbu Islami. Tapi apa, ternyata mintanya kepada setan, kepada jin, minta bantuan. Jadi tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah. Atau di dalam mantra-mantra tersebut ada gerakan-gerakan penghambaan kepada selain Allah, baik sujud misalnya, atau ada syarat-syarat misalnya menyembelih ayam. Nah, ini ya, kan biasanya seperti itu, macam-macam lah. Bentuknya bisa doa, ya, meminta atau isti'adah, minta perlindungan bimahlukin, kepada makhluk.
bisa menyebut bangsa jin atau menyebut seseorang yang dianggap dia bisa mengobati. Ya, sebagian kaum muslimin ada yang meyakini orang itu bisa mengobati dari jarak jauh. Jarak jauh, bahkan sudah meninggal dunia masih diyakini bisa mengobati. Jangankan yang masih hidup, sudah meninggal dunia itu ada yang meyakini bisa mengobati penyakit kalau disebut namanya. Nah, misalnya Anas sudah meninggal disebut, ya Ustaz Turitno sembuhkan, tidak bisa. Anak aja minta didoakan kok. Fima la yaqdiru alaihi illallah, yang tidak mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, fa huwa minasyirkil akbaril muhriji minal millah, maka dia terjatuh kepada syirik besar. Dalilnya akan haramnya ruqyah yang mengandung haram, ya. Ruqyah yang syirkiyah atau tidak terpenuhi syaratnya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun." Sesungguhnya mantra-mantra, jampi-jampi, ya, wa tamaim dan jimat-jimat, wa tiwalah pelet, ya, ilmu pelet, syirik, termasuk kesyirikan. Warawa Auf bin Malik al-Asja'i, diriwayatkan dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, qala kunna nuraqi fil jahiliyah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kami dahulu meruqyah di masa jahiliyah. Ya, bukan ruqyah, jambi-jambi lah namanya. Meruqyah tapi maknanya adalah jambi-jambi, mantra-mantra. Ya, karena ruqyah ketika Rasulullah SAW diutus. Ini sebelumnya, berarti apa? Ruqa itu sudah ada, mantra-mantra sudah ada sebelumnya. Maksudnya apa? Pengobatan dengan cara lafaz-lafaz itu sudah ada. Jadi dokter dokter jambi-jambi, ya. Fakulna. Nah, ketika sudah masuk Islam, tabayun kepada Rasulullah. Ini Masya Allah, ini pentingnya tabayun, terutama dalam masalah agama. Ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang hal tersebut? Maksudnya ruqyah saya itu, ruqyah yang saya lakukan di masa jahiliyah seperti ini, ya, istilahnya dipraktekkan di hadapan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, a'ridu alayya ruqakum, palingkan dariku ruqyah kamu. Berarti apa? Tidak boleh ruqyahmu, ruqyah, jambi-jambi, mantra-mantra jahiliyah tidak boleh. Wala ba'sa biruqa, tapi tidak boleh, tidak mengapa dengan ruqa malam yakun fi syirkun, selama tidak ada kesyirikan. Berarti ruqa yang dimaksud, yang dilarang adalah ruqa yang mengandung kesyirikan, ruqyah yang mengandung kesyirikan, yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Itu ruqyah jahiliyah. Adapun ruqyah yang terpenuhi syaratnya, ya, dari Al-Quran, Sunnah, dari doa-doa yang disyariatkan, kemudian meyakini ruqyah itu tidak ada pengaruhnya, itu hanya sebab yang dibolehkan saja, yang menyembuhkan Allah, ya, maka dibolehkan. Dan hukum ruqyah ini adalah hukumnya haram, ya. Termasuk ruqyah juga di sini disebutkan wa minar ruqyah al-muharram, termasuk ruqyah yang diharamkan adalah antakuna ruqyah fiha talasim au alfad ghairi mafhumah, yakni ruqyah jambi-jambi, mantra-mantra yang di dalamnya itu ada lafaz-lafaz yang tidak difahami. Nah, salah satunya adalah ada lafaz-lafaz yang tidak dimengerti. Bim salabim, ada kadabrah, nah ini, ya, misalnya. Atau anak sering dengar
Ya, orang-orang tua itu ketika berdoa itu nggak tahu, pokoknya nggak ada lafadznya itu. Apa pura-pura? Mungkin kemungkinan saya pura-pura itu ya, karena dia nggak tahu, nggak punya dasar kitabnya atau primbonnya, nggak ada. Yang penting namanya orang kampung di kayak gitu kan, mau saja pura-pura sambil nangis atau apa, but kayak gitu, sambil ngobong menyan itu ya, biar kelihatan lebih serem. Nah, itu masalah. Ini Anda lihat sendiri ya, lihat sendiri seperti itu dengan sabjennya ya. Sajen untuk saya ini, bukan untuk yang lain. Eman-eman kalau untuk jin ya. Untuk saya enak ini ayam itu halnya. Ini diantaranya ya, termasuk yang tidak boleh. Wal ghalib annaha ruqa syirkiyah. Kebanyakannya ya, jambi-jambi tersebut mengandung kesyirikan. Wabil akhasi secara khusus idza kanat minas syahsin ghairi ma'rufin bisalah. Terlebih lagi orang yang meruqyah itu tidak diketahui ya kebaikannya, wal istiqomah fidin. Ya, apalagi tahu orang tersebut tidak pernah sholat atau sholatnya bolong-bolong, udah bolong-bolong mending orang tahu sholat. Nah ini baik. Memang kebanyakan para dukun itu tidak sholat, ya tidak sesuai. Ya sholat nanti jinnya pada minggat itu ya. Kalau dia sholat jinnya tidak mau. Kalau ditanya kok tidak sholat, sholatnya di Makkah. Ya. Sholatnya di Mekah. Kalau kamu sholatnya di Masjid Al-Mahmudah, saya di Mekah, di depan Ka'bah langsung bersama Rasulullah, apalagi naudzubillah. Nah ini. Jadi orang yang meruqyah itu ciri-cirinya apa? Ya harus istiqomah, orang yang tahu ilmu. Ya. Kalau orang tersebut secara khusus tidak tahu ilmu agama, tidak tahu sunnah, ya, apalagi suruh baca Quran gelepotan, ya. Bukannya benar malah salah ini ya. Ini perlu diperhatikan. Terlebih lagi mereka orang-orang bukan muslim. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan tentang masalah ruqyah. Semoga bisa difahami karena banyak sekali ya pengobatan-pengobatan alternatif yang biayanya itu masya Allah itu ya. Anak lihat itu yang di televisi yang dengan cara kun fayakun, nah itu ya, itu ternyata biayanya Pak 15 juta 20 juta, masya Allah ini. Kun fayakun glepak gitu ya, itu ternyata masya Allah ya. Semoga apa yang bisa disampaikan bisa dipahami dan bermanfaat bagi jamaah sekalian. Mungkin ada pertanyaan ya. Menjelaskan bahwa seseorang itu masuk surga tanpa hisab. Mereka itu tidak melakukan dialog atau berhasil, tidak melakukan diruqyah dan tidak menggunakan kain pengobatan panas dan hanya berdarah mereka. Iya, sehubungan dengan hadis yang disebutkan tentang ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, disebutkan dalam hadis ya, la yastarqi, tidak minta diruqyah. Itu salah satu cirinya. Kemudian dia bertawakal kepada Allah, tidak minta pengobatan dengan kai, besi panas ya. Nah, kemudian syaratnya ada 4 atau 5 itu yang disebutkan dalam hadis tersebut ya. Nah, tidak tatoyur ya, tidak tatoyur. Nah, tidak tatoyur. Ya, tidak berhubungan dengan ruqyah, dia tidak minta diruqyah. Kalau dia bisa sendiri bisa meruqyah, kenapa minta orang lain? Jadi sisi tawakalnya. Karena dalam hadis tersebut juga disebutkan wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah bertawakal. Kenapa dia tidak percaya dengan diri sendiri? Kan dia asal terpenuhi ruqyahnya ini bisa meruqyah diri sendiri. Ngapain minta orang lain? Ngapain minta
orang lain. Berarti apa? Merasa diri ini tidak diterima oleh Allah, dia saja tidak yakin kepada Allah, apalagi makanya minta orang lain. Sisi tawakalnya, sisi tawakalnya. Atau maknanya ya memang dia tidak meminta orang lain meruqyah, tidak minta orang lain untuk meruqyahnya karena mengurangi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh, hukumnya boleh. Secara hukum syariat boleh, boleh meminta untuk diruqyah. Terlebih lagi ketika dirinya sudah tidak mampu, dirinya sudah tidak mampu, maka orang lain justru dianjurkan, bahkan bisa wajib ketika memang saudara kita membutuhkan dan dia tidak bisa melakukannya sendiri. Sebagaimana hadis sebelumnya disebutkan, man istata'a minkum ayanfa'ahu falyaf'al. Jika engkau bisa atau mampu memberikan manfaat kepada saudaramu, maka lakukanlah. Bisa mengobati, silakan obati. Yang dokter misalnya bisa mengobati saudaranya, silakan obati. Yang bisa ngantarkan nyopir misalnya ke puskesmas, silakan lakukan. Bisa meruqyah, silakan. Dan yang lain ini umum ya. Secara umum jika bisa membantu saudaranya maka lakukanlah. Ada yang lain? Waalaikumsalam. Hanya tadi yang dikatakan ini berarti yang jelas meminta diruqyah nggak boleh, betul? Meminta boleh. Itu Hukumnya boleh, meminta ruqyah boleh. Boleh meminta ruqyah boleh, tapi tidak termasuk ciri seseorang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Iya. Kalau misalnya saya menginginkan benda tersebut karena punya orang, ini saya berdoa agar benda tersebut bisa saya dapatkan. Ini bagaimana Ustaz? Iya. Itu boleh kan tidak? Iya, boleh berdoa kepada Allah agar benda tersebut jadi milik saya, boleh asal caranya benar. Kan berdoa. Nanti tinggal Allah memberikan, berarti barangnya jadi milik saya karena apa? Dibeli boleh, atau dia memberikan kepada saya boleh. Ya Allah, semoga mobil tetangga diberikan pada saya, boleh seperti itu boleh. Atau minta juga boleh, minta itu boleh. Tapi minta-minta kan tidak bagus dalam Islam ya. Tapi orangnya tetap. Iya. Long barang orang lain masa diminta ya. Berarti kita kurang qanaah. Sebenarnya kita itu sudah cukup. Orang muslim itu disebutkan apa? Kalau di pagi hari dia dalam keadaan sehat walafiat, aman, punya makanan sehari sudah cukup. Padahal kita ATM ada, beras dapat jatah dari presiden misalnya. Itu masih kurang. Ini ya maksudnya kita itu ya kurang menuntut ilmu lah, Maksudnya jadi seorang muslim itu ringan, mudah, tidak susah ya. Yang susah itu nanti di akhirat ya. Makanya tujuan utama kita adalah apapun aktivitasnya adalah untuk akhirat, supaya aktivitas kita di dunia itu merasa ringan. Cukup ya, insyaallah. Kalau kurang puas nanti tanya yang lain ya, tanya kepada ustadz yang lain, karena memang ilmu saya ya mentok sudah seperti ini ya. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.